ya. Nah, selanjutnya untuk menjawab tujuan yang kedua, yakni prosedur membuat gaya geser dan momen lentur sepanjang kapal ini ya. Nah, untuk menjawab prosedur yang kedua ini, kalau kita lihat ya, pengertiannya sendiri. Nah, untuk gaya geser ya, gaya geser pada setiap titik sepanjang kapal dapat ditemukan dengan mengintegrasikan ini ya. Ini merupakan poin kritis ya di sini ya, mengintegrasikan area di bawah kurva beban dari ujung kapal hingga titik itu. Ya, jadi diintegrasikan ya. Sebagai contoh ini ya, kita ingin tahu shear force pada lokasi 1/4 L ya. L adalah total panjang kapal ya. Nah, kalau di gambar ini L itu diwujudkan panjang X itu diwujudkan dengan ini ya, yang garis vertikal ini. Itu menunjukkan nilai X ya. Kalau ini adalah sepanjang kapal ya. Maka perlu menghitung luasan yang dibentuk oleh kurva beban dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1/4 L. Ya. Nah, kalau kita lihat, nah, yang diarsir ini merupakan luasan dari kurva beban tadi yang sudah kita peroleh ya. Nah, ini itu kita integrasikan ya, dijumlahkan sehingga menghasilkan ini tingginya yang merupakan ordinat ini yang merupakan representasi dari penjumlahan ini semuanya ini ya. Nah, ini luasan ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk teorinya. Maka kalau kita lihat pada Excel-nya, nah ini untuk kolom shear force ini ya. Nah, shear force karena yang dibutuhkan adalah luasannya ya. Nah, ini ya. Nah, ini masing-masing ada luasannya ya. Masing-masing ada luasannya ini. Nah, itu kita jumlahkan semuanya. Ya, berarti kalau kita mencari luasannya, berarti tinggi ini kita kalikan ya dengan panjang ini tiap-tiap stasiunnya ya. Itu menjadi luasan dari gambar ini ya untuk masing-masing stasiun. Nah, kalau kita lihat di sini ya, untuk shear force contohnya ini. Nah, untuk shear force sampai stasiun 1. Berarti dia harus representasikan luasan dari yang gambar ini ya. Nah, ini dari AP sampai stasiun 1 ini ya. Luasannya berapa ya kan? Nah, ini. Jadi nilai ini tadi ya, nilai tinggi ini tadi dikalikan dengan jarak stasiunnya. Nah, ini 2,125 meter ya, jarak tiap stasiun. Nah, begitu juga dengan cara yang sama untuk stasiun lainnya ya. Nah, untuk stasiun yang kedua tentunya nilai yang tadi ya, yang sudah diperoleh tadi, karena diintegrasikan berarti dijumlahkan dengan luasan pada stasiun berikutnya ya. Luasannya tadi berarti tinggi ini ya dikalikan dengan panjang stasiunnya ya. Begitu seterusnya untuk penjumlahan ya, dijumlahkan terus ya. Nah, dijumlahkan terus ya. Nah, ini stasiun baru dijumlahkan dengan stasiun yang sudah ada tadi terus menerus sampai pada stasiun AP ya. Kalau kita lihat di sini nilainya nanti pada ujungnya akan menghasilkan nilai 0 ya. Nah, pada beberapa kasus nanti akan ditemukan nilai shear force yang tidak 0 ya. Itu diakibatkan karena sewaktu kita mengoreksi pada kurva beban tadi yang merupakan kurva hasil pengurangan antara W dan B ya, nilai W yang merupakan berat dan B yang merupakan buoyancy itu tidak sama ya, selisihnya tidak 0 ya. Nah, selisih yang tidak 0 inilah nanti yang akan mengakibatkan grafik shear force-nya pada ujungnya tidak 0, yang bisa jadi nanti juga untuk momen lenggungnya juga tidak menghasilkan 0 pada ujungnya ya. 0 pada ujung tersebut merupakan salah satu kriteria koreksi ya. Nah, sehingga pada W dan B ini perlu dilakukan mengoreksi yang terlebih dahulu ya agar menghasilkan nilai 0. Contohnya ini ya, untuk checking ya, kapal kosong, nilai W dan B tadi, nilai beratnya ini totalnya 646, sekian ton ya. Lalu untuk yang buoyancy-nya 647. Nah, ini kalau kita lihat ada perbedaan sedikit sekitar 1,5 ton ini ya. Nah, perbedaan ini harus kita nolkan ya. Kalau di sini berarti saya mengurangi nilai B-nya ya, karena tadi kelebihan nilai buoyancy-nya. Saya kurangi nilai ini, saya bagi menjadi 40 station ya. Jadi tiap-tiap station di 40 station ini saya kurangkan dengan nilai ini. Nah, kalau kita lihat hasilnya ini ya, yang kolom ini. Nah, ini nilai ini dikurangkan dengan nilai ini ya, pembagian tadi. Nah ini ya, tiap-tiap stasiunnya, sehingga menghasilkan nilai yang sama tentu saja, dan nilai beratnya, sehingga menimbulkan selisih yang pas ya, 0. Begitu juga untuk muatan penuh dan muatan rata-rata ya. Nah, itu untuk koreksinya untuk shear force ya. Selanjutnya shear force ini dilakukan penggambaran ya. Nah, ini penggambarannya. Ini dilakukan dengan skala ya, sesuaikan dengan kertas yang ini digunakan seperti itu. Dan ini saya menggunakan skala seperti ini dengan ordinatnya adalah tinggi ini ya. Ordinatnya adalah shear force ini, merepresentasikan shear force-nya, tinggi shear force-nya, besar shear force-nya ya. Sedangkan untuk absisnya adalah tentu saja station ya, panjang kapal sini ya. Nah, kita lihat
tutupannya. Nah ini ya panjang kapal, sudah diskala juga ya. Kurvanya nanti menghasilkan kurva yang seperti ini. Kalau untuk kapal kosong ya, nah ini contohnya kurva Sirfos yang biru ini tadi. Nah ini ya, kalau kita coba dimensi ya, dimensi ini untuk station 1 itu dia menghasilkan nilai 4231 ya. Nah kita lihat pada ini, nah ini ya 4231 ya pada station 1 ya. Tentu saja nilai ini merupakan nilai yang sudah diskala ya. Awalnya adalah 84 ini ya, dengan 84 ya. Nah itu dia untuk Sirfos ya, ini dibuat pada masing-masing stationnya sehingga menghasilkan grafik yang sedemikian rupa. Nah ini ya untuk Sirfosnya yang biru ini. Nah ini untuk muatan rata-rata seperti itu. Selanjutnya dari Sirfos ini bisa langsung berhubungan dengan momen lengkung ya. Nah kalau kita lihat secara definisinya juga ya, untuk momen lengkung ini sebenarnya cara mencarinya sama seperti yang dilakukan dengan kurva barbel tadi untuk mencari kurva gaya geser ya. Nah dengan memplot titik-titik ini untuk mendapatkan kurva momen lengkung yang dapat dilihat seperti gambar ini ya. Nah titik-titiknya itu apa? Yaitu penjumlahan ini tadi, kalau tadi penjumlahan kurva kurva bebannya ya. Nah kalau ini berarti yang dijumlahkan adalah ininya kurva gaya geser yang tadi sudah didapatkan ya. Sisanya diintegral lagi ya. Nah kalau kita lihat pada Excelnya ya, ini untuk kurva momen bending ya, momen lengkung. Nah ini, nah nilai Sirfos dikalikan dengan jarak station dibagi 2 ya. Kenapa dibagi 2? Kalau kita lihat ini untuk station 1 ya, untuk station 1 pada kapal kosong. Berarti nilai yang ini gambarnya. Nah ini pada station 1 grafiknya menunjukkan gambar segitiga ya, bentuk segitiga. Nah kita tahu rumus segitiga luasannya adalah alas kali tinggi bagi 2 ya. Tingginya tadi merepresentasikan shear force-nya ya, sedangkan panjangnya atau tinggi segitiga ini adalah panjang stationnya ya, dibagi 2. Nah oleh sebab itu rumus ini terbentuk dari situ ya. Tentu saja ini dengan skala yang berbeda ya, untuk shear force dan momen ya. Nah ini skala yang berbeda. Nah ini ya. Nah selanjutnya untuk station berikutnya kita tahu ya, bentuknya tidak segitiga lagi ya. Kalau kita lihat ini, nah ini ya, bentuknya menjadi trapesium kalau kita lihat ya. Nah ini. Nah, kita tahu rumus trapesium adalah jumlah sisi sejajar dikali dengan tinggi ya, dibagi 2. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Nah, ini. Jumlah sisi sejajar ini ya, sisi sejajarnya direpresentasikan dengan tinggi ini ya, shear force ya. Shear force ini ditambah dengan ini, station berikutnya ya. Dikalikan tingginya ya, tinggi yaitu panjang stationnya ya, tinggi yang ini dibagi 2 ya, sesuai rumus trapesium. Ditambahkan dengan luasan ini tadi sebelumnya ya, luasan segitiga tadi. Ya, itulah untuk momen bending pada station 2 ini contohnya. Seterusnya ya, untuk station 3, 4, 5 ya, seterusnya, sehingga menghasilkan grafik yang kurang lebih seperti ini nanti ya. Grafik ini tergantung pada pendistribusian bebannya juga ya. Jadi ini untuk yang kapal kosong seperti ini. Ini untuk kapal muatan penuh ya, kondisi lagi seperti ini. Ini untuk kapal muatan rata-rata ya. Nah ini ya, yang biru ini. Ini untuk shear force-nya, yang merah ini untuk yang momennya ya. Nah, ada beberapa kasus untuk momen banding ini juga sekaligus sebagai koreksi ya. Pada ujung kapal ini juga tidak menghasilkan nilai 0 ya, sama seperti shear force tadi. Nah, untuk memperoleh nilai 0-nya, maka kita perlu melakukan koreksi lagi harus kita melakukan koreksi ya. Nah, kenapa? Sebenarnya idealnya ketika kita menghitung momen lengkung dan menghasilkan nilai yang tidak 0 pada ujungnya, maka sebenarnya hasil tersebut masihlah belum valid istilahnya ya, tidak bisa kita operasikan untuk mencari misalnya nanti ada tekanan maksimum ya, tidak bisa, karena hasil pada ujungnya harus 0 ya, agar data tersebut valid. Nah untuk mengenolkan nilai momen pada ujung kapal ini ya, kita melakukan 2 metode. Yang pertama bisa dengan pemindahan buoyancy, atau yang kedua bisa dengan melakukan pemindahan beban, pemindahan berat ya. Nah di sini yang saya lakukan adalah pemindahan buoyancy ya, opsi yang pertama. Kenapa? Contohnya untuk kapal saya ini kapal yang kondisi kosong ya. Untuk kondisi kosong tentu saja tidak ada muatan yang dibawa. Maka apa yang dipindahkan? Jadi tidak ada muatan yang lainnya. Jadi yang dilakukan pemindahan adalah untuk pemindahan buoyancy. Ya. Nah kalau kita lihat di sini di Excelnya, taken adalah buoyancy yang diambil, sedangkan given adalah buoyancy yang dipindahkan. Ya. Jumlahnya tentu saja sama ini ya. Ini yang diambil dengan yang dijumlahkan, ya, ditambahkan. Ya. Nah ini.
Nah ini ya, tadi selisihnya sudah 0 ya pada W dan B nya, namun dilakukan pengkoreksian lagi ya. Nah pada pengkoreksian ini kalau kita lihat nanti juga akan merubah nilai B lagi karena harus dikoreksi ya, memang harus gitu metodenya ya. Nah kalau kita lihat nanti nilainya ya harus tetap sama, awalnya dari ini ya 638 ton, setelah pengkoreksian B nya adalah 638 ton juga sama ya. Nah nilai-nilai yang diinput ini, yang diambil dan yang ditambahkan ini adalah dengan melalui trial and error ya, trial and error untuk mendapatkan nilai momen lengkung sama dengan 0 pada ujungnya ya, seperti itu. Nah dengan cara yang sama untuk berhubung kapal saya ini kapal kontainer ya, jadi tidak bisa seenaknya untuk memindahkan muatan karena arrangement muatannya tentu saja sudah direncanakan. Jadi pada pemindahan ini saya melakukan untuk memilih pemindahan buoyancy ya. Nah ini masing-masing dengan melakukan pemindahan buoyancy. Nah ini ya, nah, sehingga menghasilkan momen pada ujung-ujungnya adalah 0 ya, 0 ya. Nah itu untuk menjawab prosedur pembuatan kurva gaya geser dan momen lentur di sepanjang kapal ya. Hasilnya seperti ini. Ini untuk kurva muatan rata-rata ya. Yang biru adalah shear force, yang merah adalah momen bending ya. Ini untuk muatan penuh, dan yang ini adalah untuk untuk muatan kosong ya. Nah ini